pada tanggal 21 Mei 2020, hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. see you! Halo Keris Kids. Apa kabarnya hari ini? Kak Brenda harap kalian sehat-sehat aja ya. Puji Tuhan. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu, Kakak mau ajak kalian semua sama-sama kita mau awesome clap. Udah tahu belum awesome clap gimana? Kalau Kakak bilang give me one awesome clap, kalian awesome. Kakak bilang give me two awesome clap, awesome. Sama-sama ya. Give me one awesome clap, awesome. Give me two awesome clap, awesome. Yaudah yuk, sekarang semuanya bangkit berdiri, sama-sama kasih tepuk tangan buat Tuhan. He's the one who makes the sun shine. He's the one that puts the moon in sky. He's the one who hung the stars one by one. He's the one who makes the birds sing. He's the one who makes your dreams so high. He's the one who makes me smile. Day by day, Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Yeah, 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 my best friend. Yeah, 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 my best friend. He's the one who makes the birds sing. He's the one who makes your dreams so high. He's the one who makes me smile. Day by day, Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Yeah, 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 yeah. my best friend. Yeah, 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 my best friend. My God, you are so big, you are so strong and so mighty. My God, you are so big, you are so strong and so mighty. There is nothing you can do, there is nothing you can do. You are my hope, you're living in me, you are the hero in me. My God, you are so big, you are so strong and so mighty. My God, you are so big, you are so strong and so mighty. There is nothing you can do, there is nothing you can do. You are my hope, you're living in me, you are the hero in me. There is nothing you can do, there is nothing you can do. You are my hope, you're living in me,
You are the hero in me. My God, you are so big, you are so strong and so mighty. My God, you are so big, you are so strong and so mighty. There is nothing you can do. There is nothing you can do. You are my hope, you're living in me. You are the hero in me. There is nothing you can do. There is nothing you can do. You are my hope, you're living in me. You are the hero in me. My God, you are so big, you are so strong and so mighty. Sekarang sama-sama siapin hatinya. Kita mau datang, kita mau sembah Tuhan Yesus. Kita mau bersyukur buat semua janji Tuhan Yesus yang indah dalam hidup kita. Sama-sama angkat kedua tangannya, tutup matanya. Kita mau naikkan pujian ini sama-sama. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares to the promise I have in you. Mazmur 91. Aku duduk dalam lindungan Tuhan yang maha tinggi dan tinggal dalam naungan yang maha kuasa. Kukatakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkaulah benteng dan perlindunganku, Allahku yang kupercaya. Engkau akan melepaskan aku dari bahaya dan dari penyakit mematikan. Dengan kepah-Mu, Engkau akan melindungi aku, dan di bawah sayap-Mu, aku akan berlindung. Kesetiaan-Mu adalah perisai dan pagar tembok. Aku tidak akan takut akan bahaya di waktu malam, ataupun terhadap serangan di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, dan terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu siang. Walau 1000 orang rebah di sisiku, dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpaku. Aku hanya akan melihat dengan mataku, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi ialah tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan pernah mendekat kepada rumahku.
sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan mengangkat aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan tersandung pada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Tuhan berkata, sungguh, hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Charis Kids, sebelum kita belajar firman Tuhan yang keren banget hari ini, kakak mau tanya deh. Adik-adik, di sini ada nggak yang pernah dibilang mirip banget sama papa? Atau dibilang mirip banget sama mamanya? Jadi kita kadang suka ngeliat gitu, kayak kita tuh mirip siapa ya? Bahkan adik-adik pernah perhatiin nggak? Kalau misalnya ada baby yang baru lahir, itu langsung dicari, miripnya sama siapa? Apakah mirip papanya? Atau mirip sama mamanya? Nah, sekarang coba deh perhatiin gambar yang satu ini. Wah, babynya mirip ya sama yang sebelahnya. Sekarang coba deh lihat gambar yang satu ini. Kok semuanya mirip ya sama binatang peliharaannya? Tapi buat kakak lebih seneng kalau dibilang mirip sama orang tua kakak, bukan mirip sama binatang peliharaan kakak. Coba lihat gambar yang berikut ini. Mereka sudah bukan anak-anak lagi, tapi kok mereka masih mirip ya sama hewan peliharaan mereka? Ini bikin kakak berterima kasih banget sama yang bilang kakak itu mirip sama papa atau sama mama kakak. Daripada dibilang mirip sama tapi kadang kita jadi mikir ya, kita tuh lebih mirip papa atau lebih mirip mama, atau bahkan lebih mirip sama opa atau lebih mirip sama oma. Atau kadang kita jadi mikir, kok aku gak mirip sama siapa-siapa yang di rumah. Tapi coba lihat lagi deh, di rumah itu semuanya sayang banget sama kalian. Yang lebih penting lagi dari semua itu, Tuhan Yesus, Allah Bapa kita, sangat sayang sama kita. Bagaimana kita tahu kalau misalnya Tuhan tuh sayang banget sama kita? Apakah cuma perasaan aja? Kayaknya enggak deh. Ini semua tentang bagaimana kita tahu dan percaya Allah Bapa kita, atau yang biasa kita nyanyiin, kita sebut dia Daddy God, nggak mau ngelihat kalau kita taunya Tuhan tuh sayang sama kita cuma berdasarkan perasaan aja. Kayak misalnya, rasa-rasanya Tuhan sayang deh sama kita. Enggak, Tuhan mau kita tahu kalau dia benar-benar sayang sama kita. Coba deh lihat ayat berikut ini. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Wah, ayat ini luar biasa ya. Kita jadi ngerti deh kalau Tuhan duluan yang udah nunjukin kasih-Nya kepada kita walaupun kita masih orang berdosa. Adik-adik perhatiin deh, dia duluan loh yang menunjukkan kasih-Nya kepada kita walaupun kita belum berbuat baik, walaupun kita masih berdosa. Saking sayangnya Tuhan sama kita, Tuhan sampai mengirim anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia ini dan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, sehingga kita jadi bersih kembali. Karena darah Tuhan Yesus yang menyucikan kita, maka hari ini kita bisa bilang kalau kita adalah orang yang benar di dalam Kristus. Coba bayangin, kalau Daddy God aja udah sayang sama kita waktu kita masih berdosa, gimana kalau hari ini kita udah jadi orang yang dibenarkan di dalam Kristus? Sekarang kakak mau ajak adik-adik buat belajar sesuatu yang keren banget. Kalau nggak perhatiin baik-baik, rugi loh. Ingat nggak diskusi kita tadi di awal? Nggak peduli kita mirip siapa di rumah, Daddy God kita, kalau dia ngeliat kita, dia ngenalin kita loh. Bahkan kalau sekarang Daddy God sedang melihat kita, dia bakal berkata, kamu ini orang benar, kamu sama seperti Yesus. Ini nih yang Daddy God mau kita semua untuk tahu. Bahkan Daddy God bukan cuma mau kita untuk tahu aja, tapi kita terima dan percaya. Kita itu sama loh seperti Tuhan Yesus. Kenapa kakak bisa bilang seperti ini? Yuk kita baca ayat ini sama-sama. 1 Yohanes 4 ayat 17b. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Ini benar-benar kabar baik bukan?
Di ayat itu nggak ditulis kalau kita tuh cuma mirip sedikit sama Tuhan Yesus. Tapi di ayat itu ditulisnya kita sama seperti. Wow, nggak ada bedanya gitu loh. Tapi Kak, ada di dalam dunia ini dari kapan sih? Coba Kakak tanya. Kalian ada di dalam dunia ini sejak kapan? Sejak lahir bukan? Nah, berarti sejak lahir kita udah jadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Ayo sekarang ikutin Kakak sama-sama ya. Aku adalah orang benar di dalam Kristus. Sama seperti Yesus ada di sorga, begitupun aku di dalam dunia ini. Jadi God mengasihi aku sama seperti Ia mengasihi Yesus. Sekarang kita udah tahu kebenarannya. Yuk cari tahu bagaimana Daddy God mengasihi Yesus. Ceritanya, waktu itu Yesus lagi dibaptis. Terus ada suara dari langit yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan." Nggak percaya? Coba deh buka lagi Alkitabnya. Matius 3 ayat 17. "Inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan." Wah, Daddy God sebenarnya bisa aja bisikin langsung ke Yesus. Tapi Daddy God memilih untuk berbicara langsung dari surga. Keren banget ya? Mungkin kamu berpikir, "Kak, Tuhan Yesus kan benar-benar luar biasa. Dia nggak ada salah, bahkan dia nggak mengenal dosa. Pastilah Daddy God mau semua orang untuk tahu kalau dia anaknya yang paling dikasihi." Nah, ini bagian terkerennya. Ada nggak yang Yesus lakukan supaya dia bisa jadi anak kesayangan Daddy God? Tahu nggak? Sebelum Yesus dibaptis, dia belum melakukan mujizat apa-apa loh. Dia belum bangkitin orang mati, dia belum berjalan di atas air, dia belum menyembuhkan orang, belum melakukan mujizat apa-apa. Tapi tahu nggak yang Yesus lakukan untuk menjadi kesayangan Daddy God? Simple kok. Coba tebak. Ya betul. Yesus sesimpel hanya menjadi anak aja. Dengan menjadi anak aja, itu udah buat Daddy God sayang banget sama Yesus. Terus sekarang bagaimana dengan kamu? Bagaimana cara kamu bikin Daddy God jadi sayang banget sama kamu? Sama seperti Yesus, kita hanya perlu mengakui kalau kita itu anak-anaknya Daddy God. Dengan mengakui kita sebagai anaknya Daddy God aja, itu udah bikin Daddy God sayang banget sama kita. Kita kan udah tahu dan percaya bahwa kita sudah menjadi orang-orang benar di dalam Kristus. Dan kita juga udah baca tadi ayatnya. Sama seperti Yesus di surga, begitu juga dengan kita di bumi ini. Berarti saat ini bagian kita hanya untuk menikmati kasihnya Daddy God aja. Karena kita tahu sekarang bahwa kita sudah menjadi anak-anaknya Daddy God karena Tuhan Yesus. Yang perlu kita ingat sekarang adalah semua tentang Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus menjadi anak Bapa di sorga, sama seperti kita di bumi. Kalau Tuhan Yesus sehat, nggak ada penyakit, sama seperti kita di bumi, kita sehat, kita nggak ada penyakit. Luar biasa ya kasihnya Tuhan Yesus buat kita semua. Yuk sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Tuhan, kami belajar bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Kami belajar hari ini bahwa keadaan kami di bumi ini sama seperti Engkau di surga. Kalau Bapa sangat mengasihi Yesus, sama seperti kami juga dikasihi oleh Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Hai Christ Kids, Hari ini kita mau bikin pembatas. buku. Ayo bikin yuk. Pertama-tama, bahan yang perlu kalian siapin adalah gunting, spidol, kertas origami, dan lem kertas. Pertama, kalian lipat kertas origami kalian seperti ini. Kemudian setelah jadi seperti ini, kalian lipat salah satu sisinya menjadi seperti ini. Kemudian kalian lipat kedua ujungnya
ke dalam seperti ini. Setelah itu, kalian buka lagi lipatannya, kemudian kalian lipat ke atas seperti ini. Setelah selesai, kalian lipat bagian ujung segitiga ke dalam. Setelah jadi seperti ini, kalian ambil kertas origami satu lagi dan kalian lipat menjadi 2. Kemudian kalian gunting seperti kuping gajah. Kalau kalian nggak bisa, kalian bisa minta tolong orang tua kalian ya. Setelah jadi seperti ini, kalian gunting di bagian tengah. Setelah itu, kalian bentuk belalai gajahnya. Setelah siap seperti ini semua, kalian tempel ke masing-masing bagian. Setelah jadi seperti ini, jangan lupa kalian tambahin mata ya. Jadi deh pembatas buku kita, kalian bisa pakai di buku kalian atau Alkitab kalian. Cara pakainya seperti ini ya. Yeay! Ibadah sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa lanjut ke classroom kita via Zoom ya. Iya, dan untuk adik-adik yang belum tahu gimana cara register via Zoom, bisa minta tolong sama parents-nya ya, atau hubungi kakak-kakak Caris Kids ke Instagram @cariskids. See you!